kesempatan segmen selanjutnya. Namun kita lebih dahulu nih pemirsa, Hani pengen tahu terlebih dahulu dong. Kalau Hani ini semalam karena disampaikan kan tim kreatif kami mengundang Kang Yudi ya, disampaikan ke Hani nanti ada teh tentang wedang uwuh. Ini Hani kan belum tahu nih wedang uwuh itu apa, kemudian juga apakah memang bentuknya wedang itu kan minuman ya, minuman. Aku taunya wedang jahe gitu kan, wedang jahe. Terus nggak sengaja tuh Hani searching gitu loh di mana di Instagram atau enggak di Google lah gitu. Pas di searching wedang uwuh, ya emang yang muncul wedang-wedangan gitu. Ya, wedang-wedangan wedang uwuh gitu. Apa gitu ya, tapi ini katanya ketua pelaksana wedang uwuh. Lah emang wedang uwuh ada apa? Ada acara, ada apa namanya? Ada gambaran pemeran, lain, ada gimana gitu. Nah, ini terlebih dahulu dong pengen tahu kan ini apakah memang ini kegiatannya adalah tadi juga kan sempat disapa teman-teman di rumah juga bahwa tanggal 20 sampai tanggal 27 itu ada kegiatan begitu ya. Ini kegiatan apa? Kemudian juga apakah memang ini diinisiasi oleh Teater Guryang katakanlah? Sebelumnya mungkin kita udah pada tahu ya bahwa wedang uwuh itu umumnya adalah sebuah minuman rempah yang berkhasiat ya. Nah, buat pameran peristiwa seni rupa 2021 ini yang digelar sama teman-teman Teater Guryang ya, yang saya inisiasi bersama Direktur Teater Guryang sendiri ada Dede Abdul Majid. Kita mengambil tema wedang uwuh ini adalah sebuah narasi tentang ketahanan pangan dalam proses kita berkesenian di 2021 ini. Baik. Nah, sebelumnya kita juga sebelum wedang uwuh ini ya, kita juga di Teater Guryang sudah menggelar sebuah acara musik ya dengan tema sayur asem. Sayur asem. Jadi wedang uwuh ini adalah lanjutan dari sayur asem. Karena di tahun 2021 ini sekali lagi saya katakan, saya bersama Teater Guryang tahun ini fokus berbicara tentang ketahanan pangan dalam proses berkesenian. Baik, kita udah tahu nih berarti nih ya, ini bentuknya adalah tadi ada pameran seni rupa. Ya, pameran seni rupa. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 27 Maret 2021 berarti ini sudah mulai dong lah. Ya, ini ada apa saja nih berarti? Kita kemarin pembukaan sudah dibuka di hari Sabtu ya. Pagelaran peristiwa seni rupa ini kita dihadiri oleh 25 seniman, di mana salah satu senimannya adalah seniman undangan ya khusus, yaitu Gebar Sasmita, di mana Gebar Sasmita ini menampilkan 7 karyanya. Nah, sementara dari 24 peserta lainnya adalah hasil seleksi. Nah, pesertanya sendiri yang dari Jakarta ada, dari kabupaten di Tangerang, di Banten, semua partisipasi, mulai dari yang di Mauk ada, Cilegon ada, Tangerang Kota ada. Berapa orang tadi? Ada 25 termasuk Gebar Sasmita ya, sebagai perupa undangan khusus. Gebar Sasmita? Gebar Sasmita ya. Itu? Gebar Sasmita ini bisa dikatakan kekolotnya perupa Banten. Kekolotnya perupa Banten? Oh gitu. Ini Hani nggak tahu nih soalnya. Makanya harus dikasih tahu juga pemirsa Sultan TV juga nih. Ya. Nah, ini tentunya kan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka apa nih tujuannya begitu? Tujuannya adalah buat saya pribadi yang menginisiasi kegiatan seni rupa ini di Banten ini, khususnya di Kota Serang ya. Kita terakhir menggelar sebuah pagelaran seni rupa itu adalah 2018 ya. Dan ada tujuan buat penggelaran seni rupa wedang uwuh ini sebagai bentuk bahwa seniman-seniman di Banten ini khususnya ya, kita tetap produktif gitu. Walaupun kita semua tahu di situasi sulit seperti ini ya, di masa pandemi ya. Jadi kita pengen selalu menunjukkan bahwa teman-teman seniman Banten ini tidak terkukung oleh pandemi
seperti itu. Oke, tidak terkungkung oleh pandemi COVID. Jadi walaupun memang situasinya berbeda mungkin Ya. ya dari tahun sebelumnya begitu. Nah, Ya, kan ya. bahwa disampaikan di tahun 2018 terakhir begitu untuk Ya, pameran dan juga 2018. pagelaran seni rupa sendiri. Ya. Lalu kemudian berarti konsep dan lain sebagainya ini untuk acara di tengah-tengah pandemi ini seperti apa? Apakah memang harus daring semua atau bagaimana nih Kang Yudi? Ya, pagelaran peristiwa seni rupa Wedang Uwu nih ya, yang digelar di Teater Guryang di daerah Warung Gunung di sebuah pekarangan Jati. Kita konsep pamerannya outdoor. Kita juga sebenarnya membuka peluang ya buat teman-teman untuk datang langsung gitu menyaksikan peristiwa seni rupa. Tapi tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Kita ngegelar mulai dari pemakaian masker, nanti juga di sana ada tim yang dengan termogannya untuk mengecek suhu tubuh. Ya. Baik, cuci tangan, Ya. semua begitu ya. Oke, tapi sebenarnya konsepnya juga secara langsung dong, tidak virtual. Virtual juga ada. Kita Ada. nanti ada tim kreatif juga untuk yang menyampaikan secara virtual ya. Ada timnya, ada tim kreatif kita juga kok yang menyampaikan pagelaran seni ini secara virtual ada. Oke, berarti secara virtual juga ini bisa dilakukan secara langsung atau Ya, offline ya. Berarti teman-teman bisa datang. Bisa, dan sekali lagi ngingetin prokesnya itu jadi kewajiban buat kita. Kewajiban gitu ya. Buat Oke. datang. Nah, nanti itu untuk datang atau puncak acaranya untuk kapan? Kita closing tanggal 27 besok. Nah, nanti di tanggal 27 itu juga kita ada karena Wedang Uwu ini pameran yang berbicara tentang lingkungan ya. Nanti di tanggal 27 itu kita ada dari teman-teman aktivis juga ya. Kita ada diskusi berbicara tentang lingkungan, Baik. khususnya di Banten. Oke, berarti di puncaknya di tanggal 27 ya. Ya. Tapi yang di hari ini sampai hari ini kan ini sudah tanggal 24 ya. Ya. Ini sudah apa saja yang dilakukan? Ya, di pembukaan kita sudah ada diskusi kekaryaan ya, di mana pembukaan itu kita juga dihadiri oleh salah satu kurator kita ya, kurasi kita ada Bapak Dr. Firman Venayaksa. Oke, Pak Firman ya. Ya, Oke. di hari Seninnya juga ada, di hari Seninnya juga kemarin juga ada diskusi juga Senin dari Kabid Kebudayaan di provinsi di Kabupaten Lebak juga hadir. Nah, untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis ini mungkin kita break dulu, belum ada kegiatan lagi. Mungkin nanti di hari Sabtunya sebagai closing kita ada kegiatan lagi. Di jeda-jeda dulu. Oke, Sabtunya sebagai closingnya. Berarti di hari Sabtu itu nanti untuk seluruh rangkaian acara di puncaknya begitu ya? Ya. Oke, ini diikuti oleh berapa banyak peserta nanti yang dibolehkan untuk hadir di pameran tersebut? Kita kemarin sudah sempat discuss dengan orang Kabid Kebudayaan Kabupaten Lebak juga ya. Nah, kita juga kan sudah mendengar berita bahwa dari Kemenprab termasuk Kapolri juga untuk menggelar hajat-hajat, termasuk salah satunya seni budaya ini sudah diperbolehkan gitu ya. Cuman tentu dengan prokes kesehatan. Kesehatan yang ketat gitu ya. Cuman kita mungkin dimaksimalkan kapasitas ya sekitar 30 sampai 50 orang aja. Oh, enggak sampai ratusan berarti ya? Enggak, kita masih agak riskan juga ya soal pandemi ini. Sih, benar. Masih situasi pandemi juga ya. Ini juga untuk yang menjaga memutus mata rantai begitu ya. Jangan sampai begitu. Karena memang walaupun memang sudah zona kuning katanya nih. Yang saya lihat sih berita sudah zona kuning ya. Cuman pandemi ini ya kita nggak pernah tahu gitu akhirnya di mana gitu. Cuman mungkin kita hanya bisa membantu pemerintah dengan cara membatasi kuota yang untuk hadir nanti di Wedang Uwu, prokes-prokesnya. Semuanya gitu ya? Ya. Oke. Baik, ini terkait Wedang Uwu juga nih Kang Yudi nih, kan penasaran. Kan peristiwa Wedang Uwu, memang ada peristiwa apa sih di Wedang Uwu ini gitu? Maksudnya seperti apa maksudnya peristiwanya begitu? Ya, peristiwa di Wedang Uwu ini adalah menggelar karya-karya seni rupa seniman khususnya di Banten ya. Mulai ada karya seni lukis, patung, instalasi, dan lain-lain. Oke. Berarti itu dari teman-teman seniman semua nanti? Ya. Untuk pameran seni rupanya? Ya.
Berarti bentuknya adalah lukis, patung, instalasi. dan lain-lain. Iya. Oke. Sebagai bentuk apa nih? Apakah memang untuk pengetahuan juga untuk masyarakat atau seperti apa? Atau untuk memberitahu bahwa nih kita tuh punya banyak seniman-seniman keren nih Banten atau seperti apa? Ya. Pagelaran sebuah seni itu nggak cuma sekedar buat saya pribadi ya, nggak cuma sekedar hanya selebrasi gitu. Di sebuah peristiwa kesenian juga tentu para seniman menggelar juga ada tujuannya ya, yang salah satunya adalah memberi knowledge atau sudut pandang berbeda. Nah, termasuk di seni rupa wedang uhu ini. Kita kan di seni rupa wedang uhu ini kan berbicara tentang soal tema lingkungan. Beberapa karya teman-teman pun juga dengan konsep yang sudah konsisten ditentukan oleh panitia, mereka mencoba menggambarkan peristiwa-peristiwa lingkungan dengan karya dan gaya mereka masing-masing. Ya, ada yang coba menyikapi persoalan penebangan hutan secara liar, ada yang mencoba menggambarkan dalam lukisan suasana banjir, macam-macam lah kita, karena sekali lagi wedang uhu adalah peristiwa seni rupa yang membahas tentang tema lingkungan. Bahas tentang tema lingkungan, baik. Oke, lebih fokusnya berarti ke lingkungan begitu ya. Khususnya mungkin di Lebak ya, khususnya atau di Provinsi Banten seluruhnya? Kita global sih. Global, secara umum begitu ya, berarti secara ya. umum. Oke, baik. Ini semakin menarik nih pemirsa. Anda juga penasaran seperti apa seorang Kang Yudi memandang lingkungan Banten sendiri seperti apa, bagaimana, kemudian juga nanti kita akan bahas di segmen 2 selanjutnya tentang lebih dalam tentang peristiwa wedang jahe kan Hani ya. Ingatnya wedang jahe aja nih Hani nih pemirsa nih. Aduh, apa pengen minum wedang jahe kayaknya. Oke, pemirsa tetap bersama kami di Bincang hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Masih bersama Hani dan juga masih bersama Kang Yudi juga. Kita masih membahas mengenai pagelaran peristiwa seni rupa Wedang Uwuh. Tadi ini sebutnya wedang jahe nih. Ini Wedang pagi-pagi Uwuh ya. Ya. Uwuh itu rempah-rempah ya? Ya, rempah-rempah. Rempah-rempahnya apa? Ada? Emang namanya uwuh gitu? Apa gimana? Macam-macam. Campuran? Campuran. Oke, ternyata ini ada temanya untuk tahun ini, katanya untuk pagelaran seni rupanya sendiri adalah peristiwa Wedang Uwuh begitu nih pemirsa. Tadi juga disampaikan di segmen 1 kita bahas juga banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan terkait tadi Wedang Uwuh. Ternyata ini baru tahu ini bukan wedang-wedangan doang gitu, tapi ada pagelaran seni rupanya begitu. Dan ini sudah diinisiasi dan juga oleh Teater Guryang sendiri dan sudah dilaksanakan nanti puncaknya tanggal 27 Maret nanti. Nah, ini pemirsa juga hari ini masih bisa tonton siaran kami tentu saja di official fanpage Facebook kami di www.sultantv.com, atau juga Anda bisa kunjungi website dan juga YouTube kami di @sultantv.com nih. Barangkali Anda juga ingin dan interaktif bersama kami boleh silakan. Jika ingin bertanya secara langsung juga boleh silakan. Nanti bisa langsung buka YouTube-nya nih. Mudah sekali kan sekarang, mungkin pemirsa di rumah juga tinggal buka handphone, klik YouTube, langsung dia buka live chat, langsung di situ ketikkan apa yang ingin ditanyakan begitu. Nah, ini terkait tadi disampaikan bahwa memang pagelaran ini nih Kang Yudi, kita berbincang dan sempat tertunda juga di segmen sebelumnya. Nah, pagelaran ini bahwa memang lebih kayak ke fokusnya adalah ke lingkungan begitu. Nah, melihat pendapat atau menurut pendapat dari Kang Yudi sendiri, kondisi lingkungan di Banten seperti apa? Yang saya lihat ya, banyaknya penambangan atau pembangunan PLTU itu ya. Dan kemarin kita juga sempat ada kegiatan soal orasi tentang lingkungan ya bersama teman-teman aktivis dan masyarakat ya. Yang saya lihat tentang lingkungan pada hari ini khususnya di Banten adalah polusi terlalu banyak banget gitu. Sesak banget. Terus makanya dari itu saya sama teman-teman Guryang persoalan lingkungan ini kita angkat di tahun 2021 ini. Karena melihat kondisi Banten seperti itu begitu. Ya, kalau menurut dari polusi ya. Yudi sendiri, polusi PLTU sendiri. apa segala. Berarti ini perlu adanya tindak lanjut begitu. Apa yang harus dilakukan khususnya kita nih anak-anak muda, kalau nggak khususnya kita nih teman-teman semua yang di rumah gitu, apa hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi contohnya? Ya, untuk perubahan iklim atau persoalan tentang lingkungan itu kita mulai dari diri sendiri ya. Mulai dari soal membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Harus juga mengontrol tentang penambangan pohon-pohon. Ya banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan dari diri sendiri ya untuk mengurangi pencemaran lingkungan atau hal-hal yang emang berkaitan dengan lingkungan. Baik, nah ini juga tentunya bahkan melihat kondisi itu begitu. Teater Guryang sendiri ini inisiasinya pasti beberapa kali tentang lingkungan terus ya. Yang sebelumnya juga kegiatannya berkaitan tentang dengan lingkungan. Ada yang sayur asem dan lain sebagainya itu gimana? Sayur asem itu kemarin kita sayur asem tuh kita bicara tentang soal seni musik ya, dimana lagi-lagi pandemi ini ya kan mengurung banget gitu segala kegiatan khususnya ya teman-teman pemusik gitu. Maka dari itu sayur asem itu digelar itu untuk membuka ruang bagi teman-teman pemusik untuk dapat berkarya di masa pandemi saat ini. Berarti memang ini spesifiknya kata tentang ini juga dong, kalau yang kan itu tadi di masa pandemi untuk musiknya, kalau ini masa pandemi untuk pameran rupanya gitu, seni rupanya gitu ya.
Ini optimistis nggak sih dari Kang Yudi sendiri terkait lingkungan? Ya, kalau misalkan kita berusaha terus menggencarkan, ya katakanlah tadi kata Guryang juga berusaha terus-terusan, kita emang pengen fokus ke lingkungan dan lain sebagainya begitu. Optimistis kalau nantinya Banten akan menjadi jauh lebih baik lagi, bukannya malah perparah gitu. Amin. Ya, untuk jauh lebih baik nggak cuma ada di Guryang aja ya. Kita juga harus melibatkan masyarakat luas gitu. Persoalan lingkungan ini dibutuhkan kerjasama banyak ya dari masyarakat juga. Nggak cuma teater Guryang aja begitu, tapi dari masyarakat juga, ya, Kang ya, dari teman-teman juga gitu, mungkin dari diri kita sendiri juga begitu, karena percuma kalau cuma satu sisi begitu kan, katakanlah kita gencar-gencar nih ngapain nih komunitas atau apa gencar-gencar tentang lingkungan tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, dari stakeholder, dari teman-teman, dari masyarakat, makanya nantinya tidak akan, sinergitasnya tidak baik begitu. Nah, ini ngomongin lagi tentang Wedang Uwuh nih peristiwanya, kan sekarang situasinya pandemi nih ya, berarti kegiatannya juga walaupun tadi katakanlah dibatasi juga di sana hanya 30 orang yang bisa ya. Untuk teman-teman yang berpartisipasi berarti harus menerapkan protokol kesehatan begitu ya. Nah, ini untuk ininya, untuk apa namanya? Kalau dari teman-teman Guryang sendiri ada berapa orang nih yang menginisiasi atau istilahnya yang juga berkolaborasi kemudian juga membantu suksesnya atau lancarnya jalannya acara pameran ini? Berjalannya peristiwa seni rupa 2021 Wedang Uwuh ini, alhamdulillahnya kita di Guryang tuh dikelilingin banyak orang baik ya. Nah, jadi yang dari luar Guryang pun mensupport, mensupport gitu kan. Macam-macam lah supportnya ya. Salah satunya, wah kemarin di opening aja kita disupport soal konsumsi juga ada yang support. Semua dari teman-teman, gitu ya? Dari teman-teman Verupa juga ada, dari yang di luar. Teman-teman seniman juga banyak yang support. Oke, luar biasa, berarti support terus gitu ya. Ini semuanya berarti teater Guryang berapa banyak sih orangnya? Kalau pengen tahu. Kalau di Guryang itu berapa ya? Sebenarnya nggak banyak sih, kalau bisa dikatakan kamu anggota Guryang ya? Enggak juga. Banyak orang yang cuma di luar teater Guryang, banyak yang datang cuma buat ngebantuin baik secara tenaga atau apalah, banyak yang datang. Oke. Atau memang sengaja ikut berpartisipasi juga begitu ya. Walaupun memang bukan katakanlah tidak secara struktural, gue di Guryang, gue di ini, gue di itu gitu ya. Oke, baik. Terus kemudian nih melihat potensi, kan ini kan ngomongin tentang pagelaran pameran seni rupa nih, potensi seni rupa yang ada di Banten apa sih, khususnya di Lebak lah ya, yang tempatnya di sana begitu, kalau dari Kang Yudi sendiri? Potensi dari siapa ya? Kalau dari sisi seni rupanya banyaknya tuh karya-karya anak-anak Banten tuh bagian apa gitu bagiannya? Banyak kan di seni melukis ya. Nah, di Wedang Uwuh ini juga banyak sih orang-orang baru yang bermunculan gitu, karena di pameran-pameran sebelumnya saya nggak pernah lihat gitu. Nah, di Wedang Uwuh ini adalah beberapa dengan wajah baru gitu. Itu artinya sih buat saya senang adalah ada sesuatu yang baru, berarti ada perkembangan, wajah-wajah baru lah, saya suka itu. Oke, berarti di lukis ya? Ya, kebanyakan di lukis. Tadi seninya apa? Seni lukis, kemudian patung, instalasi, kemudian screen print, fotografi juga ada. Oh, ada banyak gitu ya? Ada banyak. Nah, ini kalau tahun sebelumnya yang terakhir digarap 2018 seperti apa acaranya? Sama? Kalau 2018 itu kebetulan bukan dari saya atau dari teater Guryang, cuman ada juga gitu ya? Kemarin kalau nggak salah sih di Banten nih ada Binel Banten deh, kalau nggak salah itu. Cuma jarang nggak sih ada masyarakat Banten yang peduli tentang seni gitu? Seperti apa melihat itu, Kang Yudi? Sebenarnya kalau saya ngomongin soal kepedulian ya, jujur aja
beberapa tahun belakangan ini mungkin kalau di acara-acara kesenian tuh yang hadir ini lagi teman orang yang kenal juga Sedikit kenal begitu juga. ya. Oke. Kurang sih apresiasinya kadang kurang juga sih. Oke, berarti belum ada kesadaran dari masyarakat benar Yudi, tentang seni. Apa memang hanya pegiat-pegiat seni gitulah katakanlah? Soal kesadaran ya mungkin nanti ada waktunya lah ya, kita akan terus berproses gitu untuk menawarkan karya-karya seni agar masyarakat luas lebih mengenal dan mencintai karya seni ya. Oke, apa kira-kira upaya yang dilakukan? Setelah Wedang ini insya Allah ada lanjutannya lagi, mungkin temanya beda, cuman nanti ya saya nggak bisa Siap. nyampein di sini. Pokoknya nanti Masih ada. digodok. Pokoknya ada gitu ya Kak Ya, ya. ada Pokoknya nanti lanjut. setelah ya tidak berhenti begitu istilahnya. Terus upaya terus survive, terus juga kolaborasi. Kolaborasi. Kalau ini untuk kolaborasi ada nggak dengan siapa saja nih untuk acara pameran ini? Kolaborasi banyak ya. Nah, kita juga didukung oleh Bapak Firman Venayaksa ya, Dr. Firman Venayaksa itu beliau adalah seorang penggerak literasi ya, dengan komunitasnya ada Rumah Dunia, ada Motor Literasi. Gitu. Ada lagi? Misalnya teman-teman kayak kolaborasi dari teman-teman yang mau memamerkan seni rupanya bagaimana? Apa memang khusus dari teater Guriang ya? Gimana? Yang kan pastinya kan ada nih bentuk-bentuknya. Hanya itu kebayangnya seperti ini, kebayangnya itu seperti datang kita mau melihat ada beberapa pameran lukisan dan lain sebagainya, banyak kan, patung dan lain sebagainya gitu. Nah ini berarti berkolaborasi juga dong dengan para seniman-seniman atau gimana? Oh ya, sebagai partisipasi yang turut serta mendukung itu ada dari teman-teman komunitas perupa Tangerang, ada Artodok. Nah dari Serang sendiri ini juga ada teman-teman dari Sanggar Embun. Banyak yang terlibat Banyak ya, juga. dari komunitas lain juga gitu. Nah terkait sinergitas tentunya kan ini untuk keberlangsungan acara atau kegiatan khususnya di bidang seni begitu. Tadi katakanlah bahwa masyarakat juga ini perlu adanya dipupuk kesadarannya gitu ya. Tapi pernah nggak sih bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait kita tuh punya banyak loh ragam seni di Banten gitu? Sosialisasi sih untuk sampai dengan hari ini yang kita lakukan adalah dengan media sosial mungkin sudah berkembang dengan pesat ya. Mungkin kita sosialisasinya adalah salah satunya dengan cara di media sosial aja sih saat ini. Di media sosial gitu ya. Atau mungkin kita main juga ke komunitas-komunitas lain, sharing, ngajak, yuk bikin kegiatan apa? Oke. Berarti dengan komunitas lain juga ini sinergitasnya ada begitu ya. Ada. Baik. Selain itu mungkin pemirsa kita akan bahas lengkapnya di segmen akhir nih. Untuk yang ingin bertanya juga silakan di live chat kami di official fanpage Facebook dan juga YouTube di @sultantv.co. Kita akan bahas mungkin harapan ke depan seperti apa. Kemudian juga ingin ditanyakan terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah Provinsi Banten khususnya seperti apa. Bentuk support dan juga kepeduliannya tetap bersama kami di Bincak hari ini. Kami dari Mantra, Marginal Tradisi Merajut Kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co.
Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang hari ini dan masih ada waktu pemirsa, tentu saja sekitar 15 menit lagi. Ini masih kita bahas tentang tadi yang disampaikan sesuai dengan tema. Ini pagelaran peristiwa seni rupa Wedang Uwuh nih pemirsa. Tadi juga di segmen 1 dan juga segmen sebelumnya sudah banyak kita bahas. Nah, ini juga kita membuka layanan interaktif untuk teman-teman di rumah. Barangkali ingin bertanya secara langsung, boleh silakan untuk kunjungi official YouTube kami di @sultantv.co. Silakan ketikkan untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dan juga ingin disampaikan. Baik, ini masih terkait sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaannya, ada 2 pertanyaan, ada beberapa pertanyaan juga nih dari teman-teman Sultan TV yang ada di rumah. Silahkan, barangkali nanti bisa langsung dijawab juga. Nah, ini ada pertanyaan tentang Kang, katanya ada rencana tidak ini untuk menggelarkan festival seni dengan ciri khas Banten tidak? Misalnya festival Apam Putih khas Cimanuk atau juga bahkan festival Gemblong. Kan itu kena banget ya kalau Hani tahu. Kayaknya nggak asing gitu kalau Gemblong kayak festival seni gimana? Mungkin kalau kita pemilihan tema Wedang Uwuh ini mungkin narasi teksnya agak ke Jogjaan ya. Nah, sebenarnya narasi teks yang agak ke Jogjaan itu cuman narasi rekreasi kita aja sih yang kepengen kangen jalan-jalan gitu di masa pandemi kayak gini. Oke. Ya, memang sih Wedang Uwuh ini nggak agak terlalu kebantenan ya. Cuman tadi usulan dari teman, ya insya Allah kita nanti akan berkelanjutan ya. Mungkin kita akan coba cari dengan narasi tema yang agak kebantenan. Nah, tadi untuk siapa? Untuk Agus Mulyana, terima kasih gitu masukannya. Tapi nanti akan ya berarti? Ya akan. Insya Allah. Insya Allah ya, karena tadi saya sudah sempat sampaikan di awal bahwa tahun 2021 ini saya dan teman-teman Guryang fokus berbicara tentang ketahanan pangan dalam proses berkesenian. Oke, ketahanan Tapi pangan. nanti mungkin konsepnya nggak siapa tahu ya, kita kan global gitu. Berkesenian tuh nggak cuma di seni rupa, mungkin kita akan menggelar pementasan teaternya gitu dengan tema ya bisa gemblong atau apa gitu. Global. Baik, oke. Semoga nih ya, berarti ke depan nanti akan ambil kebantanan-kebantanan dan lain sebagainya begitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Denias nih. Dari Kang Denias katanya, apa saja sih yang dilakukan dalam merencanakan pameran? Terlebih pada saat pandemi seperti sekarang ini nih, Kang Yudi silakan. Ya, menggelar sebuah pameran di masa pandemi ini sulit ya, apalagi dengan protokol kesehatan yang begitu ketat gitu, dengan penerapan PSBB khususnya di daerah Lebak kan juga bisa dikatakan menerapkan PSBB yang begitu ketat. Di awal-awal kita sudah saya dan teman-teman Guryang juga sudah memikirkan persoalan PSBB ini ya. Baik. Kita
bertahap, mulai dari persiapan kita lakukan adalah penentuan tema gitu, penentuan tim, oke. mulai dari bikin artistiknya, karena kan ini kita kan konsepnya Padang Uwi ini kan outdoor gitu kan. Biasanya kan kalau di indoor kita kan pakai panel gitu, yang pakai multiplex. Kita panelnya pakai bambu. Pakai bambu kita, pakai bambu sama kain hitam. Kita jujur aja kita juga sebenarnya buat material namanya sebuah pameran seni rupa ini kita minim banget gitu. Makanya kita inisiatif aja bikin dari bambu, dipakein kain hitam. Udah gitu ya persoalan perizinan juga kita urus juga kok. Persiapannya ya lumayan lah, menguras tenaga juga karena Sulit gak? sulit adalah ketika ya tadi saya bilang kan di teater gorengan nggak terlalu banyak gitu kan, teman-teman juga cuman ya kerja kesini kayak gini memang harus ikhlas gitu, harus selalu ikhlas karena akan menyita waktu, tenaga, bahkan kantong sendiri pun juga kadang harus Kadang ya, ini bentuk kalau pembiayaan di teater gorengan atau kegiatan seperti ini seperti apa dong? Apakah tadi hanya dari teman-teman yang berbaik hati gitu datang kemudian, atau gimana ini? Kalau kan tadi kantong sendiri juga ini sampai kering gitu, gimana nih? Ya kerja kolektif ya kadang, apalagi kita kan bergerak juga independen gitu. Ya beratnya di kantong harus keluar sendiri itu buat saya pribadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa lah. Oke, baik pemirsa, selain itu ini juga apakah memang, tapi kalau untuk kolaborasi kerjasama gitu tidak ada, misalkan kerjasama dengan ya pemerintah terkait, terus kemudian juga stakeholder terkait, tentunya kan butuh support nih, dukungan, apalagi dukungan materi dong gitu kan, pasti perlu kan gitu kan. Nah ini seperti apa kondisinya, bisa diceritakan ini Kang Yudi? Support dari pemerintah ya, apalagi terkait soal materi ya jujur aja mungkin dari nggak cuma di Goreng ya, mungkin dari teman-teman penggiat seni juga kalau menggelar acara juga mungkin perlu gitu. Tapi sebisa mungkin sih saya sama teman-teman teater Goreng sebenarnya tidak terlalu mengharapkan juga, cuman dari teman-teman sih sekreatif mungkin, seminimalis mungkin. Kalau emang nggak ada gitu ya kita coba memanfaatkan yang barang-barang yang ada di lingkungan. Kadang kita kan pakai barang-barang bekas. Oh, luar biasa. Iya. Semuanya? Hampir ya? Hampir semua pakai barang-barang bekas. Tadi juga kaget pakai udah bambu. Iya, pakai bambu kemarin gitu. Bambu pakai kain hitam gitu ya. Iya, itu panelnya kita pakai bambu sama kain hitam. Tapi berarti dukungan dari pemerintah belum ada dong? Supportnya kemarin sudah dari Kabid Kebudayaan di Lebak sudah datang gitu. Kita juga udah, buat saya pribadi sudah dalam bentuk support kok buat saya. Oh, itu bentuk support ya. Oke. Sudah mau hadir pun itu udah jadi bentuk support. Iya benar-benar. Tapi memang belum sampai ke ranah situ aja kali ya kalau untuk pendanaan dan lain sebagainya. Apa tidak mengharapkan juga ya? Buat saya pribadi ya, di Goreng enggak. Enggak. Ya udah gitu ya. Kita jalan aja gitu. Barang yang ada buat dipakai sebagai material emang kebutuhan pameran ataupun kegiatan lain ya kita manfaatkan. Kayak barang aja. Tapi pengen gak sih kalau pengen banget ada acara yang gede banget gitu misalnya? Ya tentunya kan semua pihak, apalagi yang nantinya membawa nama Lebak misalnya. Pengen gak sih bikin kayak gitu? Pengen. Soalnya setelah Wedang Wuhu ini kan teman-teman tuh banyak tuh yang support gitu, yang hadir mendorong untuk dibuatkan lagi kegiatan yang lebih besar mungkin lagi, ya. Gitu ya. Ya.
Baik. Semoga ya. Semoga, Berarti semoga, setelah semoga. Wedang Setelah Wedang Uwu, mungkin Oke. insya Allah. Kita doakan teman-teman bersama ya yang ada di rumah. Semoga ini nanti kan siapa tahu lebih ini lagi kan. Siapa tahu Hani juga nanti bisa datang ke sana gitu. Boleh Ya boleh dong sampai ya? tanggal 27 ya. Boleh ya, oke baik. Nah ini nggak kerasa nih udah bentar lagi nih pemirsa. Nah kira-kira dari Kang Yudi ada harapan nggak terkait kegiatan ini, kemudian juga terkait seni, pelaku seni, atau terkait apapun lah, boleh lingkungan atau apapun boleh, terkait harapannya selaku ya sebagai seorang ya diri sendiri gitu, harapan untuk kegiatan ini seperti apa nih harapannya ke depan? Yang saya harapkan sih adanya ruang-ruang kreatif lebih banyak ya di Banten ya. Oke. Nggak cuma di teater Guryang gitu. Di setiap kecamatan atau kabupaten itu pun ada gitu, Ada mudah-mudahan gitu, ya. oke. Ruang-ruang kreatif kayak gitu. Mudah-mudahan kita juga punya taman budaya. Walaupun kemarin sempet kayaknya kita punya taman budaya, tapi kayaknya nggak jadi. Itu kenapa tuh ya? Aduh, itu Entahlah ya. Entahlah ya. Entahlah, kita nggak bisa berkomentar ya, Nggak Pak ya. bisa komentar. Baik. Apalagi harapannya kira-kira? Ya itu sih, Itu mudah-mudahan teman-teman juga di masa pandemi seperti ini tidak merasa terkukung gitu ya, tetap berproses, tetap Baik. berkreativitas gitu, menampilkan karya-karyanya. Itu aja. Tetap ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Ya, kan? anak-anak muda sekarang banyak lah. Mudah-mudahan lebih kreatif, Produktif pastinya ya. produktif. Walaupun situasi pandemi juga punya aja idenya, caranya gitu kan, ngapain gitu kan. Walaupun biar nggak bosan dan lain sebagainya begitu. Nah ini setelah harapan ini kira-kira apa yang menjadi catatan penting dan juga yang menjadi titik berat perbincangan kita pada yang harus diketahui banyak masyarakat gitu, perbincangan kita pada pagi hari ini. Yang menjadi titik berat buat kita adalah apresiasi seni itu sendiri sih Oke. terhadap lingkungan ya. Buat saya pribadi juga yang memberatkan adalah ketika saya harus berkesenian, saya harus punya kontribusi gitu dengan karya yang saya tampilkan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Jadi kita berproses kesenian, berkarya itu nggak cuma sekedar selebrasi, jadi harus ada manfaatnya buat lingkungan, buat orang banyak. Baik. Iya sih, benar. Iya benernya kan ya, Iya. manfaatnya buat lingkungan dan juga manfaat orang lingkungan banyak. apa. Nggak cuma kita aja gitu kan. Nggak cuma sendiri-sendiri aja, tapi Iya. untuk banyak orang begitu. Oke. Terkait ini, karena waktu juga udah mau habis nih, dua pertanyaan lagi lah. Kira-kira apa nih pesan untuk masyarakat, untuk teman-teman di rumah, pesan untuk para pegiat seni, untuk teman-teman di komunitas, atau pesan untuk anak muda? Silahkan kira-kira sampaikan. Sebelah sini kameranya. Ya, untuk masyarakat luas, khususnya teman-teman penggiat seni ya, di masa pandemi ini mudah-mudahan tidak menjadi batasan untuk kita terus produktif, kreatif, menampilkan karya-karya terbaru. Ya selalu bersinergi gitu, selalu ikut mempestakan teman-teman yang menggelar kegiatan itu, ya diharap teman-teman juga selalu berpartisipasi ya, ikut sama-sama merayakan gitu. Karena saya sih kepengennya setiap kegiatan kesenian gitu, teman-teman kesenian tuh selalu terlibat, selalu ikut mempestakan gitu. Cukup? Pesan untuk para pegiat seni? Cukup, saya rasa itu ya. aja sih. Itu aja. Oke, Selalu- satu lagi terakhir. Karena ini kita akan closing, karena sudah habis juga waktunya, kita tidak bisa berbincang lama. Kira-kira apa yang menjadi closing statement pada pagi hari ini? Silakan Bobeh, bebas mau ngomong apa aja, mau kata-kata mutiara boleh, mau kritik boleh, atau mau apa boleh, silakan. Di sebelah sini kameranya, disampaikan. Berkesenian itu prosesnya apa ya? Panjang, berat gitu. Kalaupun emang harus mau jadi seniman besar itu harus total. Oke. Jangan setengah-setengah. Termasuk saya nih setengah-setengah. Ngakuin diri sendiri ya. ya, Saya oke. setengah-setengah gitu. Saya setengah-setengah. Jadi buat teman-teman yang emang kepengen berkesenian, kalau bisa total gitu.
proses kan nggak akan mengkhianati sebuah hasil. Baik. Itu aja sih. Itu aja ya. Siap. Oke, proses tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Berarti emang prosesnya harus dilaluin secara sungguh-sungguh. Iya. Begitu sih. Kalau nggak sungguh-sungguh atau setengah-setengah tadi katanya nanti Nanggung. nanggung ya. Nanggung. Kalau mau pengen jadi seniman yang besar, Iya. berarti harus totalitas begitu pastinya. Jangan setengah-setengah pemirsa. Tapi sebenarnya dalam hal apapun ya, ini Ya, dalam hal dalam apapun gitu. nih pemirsa gitu. Nggak cuma soal seni tapi semuanya melakukan aktivitas atau apapun ini harus totalitas begitu. Apapun biar hasilnya juga maksimal. Maksimal. Begitu. Baik, terima kasih. Hani ucapkan kepada Kang Yudi, Atur luar nuhun. biasa sudah Sama-sama. sharing bersama teman-teman juga. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk Amin. teman-teman di rumah, untuk teman-teman di sini dan juga untuk Hani pastinya bermanfaat sekali. Terima kasih kembali Hani ucapkan apresiasi juga untuk Teater Guriang yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Luar biasa, keren banget. Semoga acaranya lancar pasti Amin, ya. amin, amin. Semoga Kang Yudi juga ini sehat terus, Amin, semangat semua terus sehat. ya, sehat juga semua teman-teman pemirsa Sultan TV juga. Hani juga nggak lupa terima kasih untuk pemirsa Sultan TV sudah tonton, saksikan siaran Bincang hari ini, edisi hari ini tentu saja. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang hari ini edisi selanjutnya nih. Besok-besok masih ada narasumber-narasumber lainnya yang gak kalah keren juga pastinya. Setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku pemandu acara pada kesempatan pagi hari ini. Dan narasumber Hani ada siapa di sini? Yudi Noviansyah. Baik, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.